Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mata kuliah pengantar jaringan komputer itu dengan materi media jaringan kabel fiber optik. Nah, untuk anggota kelompok di sini kami ada 3 orang. Yang pertama Mas Edisya Putra Waruru, yang kedua Yonatan Bungo yaitu saya sendiri, yang ketiga Mbak Agita Lia Sonata. Nah, untuk pengertian fiber optik di sini, fiber optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat yang lain. Cara kerja fiber optik. Sinyal dalam fiber optik berjalan melalui inti dengan secara memantul dari cladding, dan hal ini disebut total internal atau internal reflection karena cladding sama sekali tidak menyerap sinar dari inti. Akan tetapi dikarenakan ketidakmurnian kaca, sinyal cahaya akan terdegradasi. Ketahanan sinyal tergantung pada kemurnian kaca dan panjang gelombang sinyal. Untuk di bagian-bagian fiber optik di sini ada 5. Yang pertama, core atau inti. Dalam core atau inti ada 3 bagian, yaitu pertama merupakan bagian paling dalam dan berfungsi sebagai jalur utama cahaya merambat. Kedua, membuat dari kaca atau plastik transparan dengan tingkat kemurnian tinggi. 3, semakin kecil diameter core, semakin tinggi kapasitas transmisinya. Lalu yang kedua, ada cladding. Dalam cladding ada 3 bagian juga. Pertama, lapisan mengelilingi core dan memiliki indeks bias lebih rendah. Yang kedua, berfungsi untuk memantulkan cahaya kembali ke core menggunakan prinsip total internal reflection. Ketiga, membantu menjaga sinyal tetap dalam jalur transmisi. Lalu bagian ketiga di sini ada coating atau lapisan pelindung. Di dalam lapisan pelindung juga ada 3 bagian, yaitu terbuat dari bahan plastik fleksibel, melindungi core dan cladding dari kerusakan mekanis seperti gesekan atau tekanan. Biasanya terdiri dari 2 lapisan untuk ketahanan lebih baik. Yang keempat ada strength member. Di dalam strength member di sini ada 3 bagian juga. Pertama, bagian penguat struktural kabel agar tidak mudah putus atau rusak saat ditarik. Yang kedua, bisa berupa bahan seperti aramid ya, atau Kevlar atau fiberglass. Ketiga, tidak berfungsi untuk transmisi cahaya, tapi penting untuk kekuatan fisik kabel. Lalu yang kelima, water jacket atau selubung luar. Di dalam selubung luar di sini ada 3 bagian. Yang pertama, lapisan pelindung paling luar dari kabel. Kedua, melindungi keseluruhan kabel dari lingkungan luar seperti air, api, bahan kimia, atau tekanan fisik. Lalu yang terakhir, biasa terbuat dari PFC, PE, atau bahan tahan UF. Demikian akan dilanjutkan oleh Mas Edisya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi media jaringan fiber optik. Yaitu sekarang bagian fungsi fiber optik. Mengarahkan gelombang cahaya dalam satu arah lewat proses terjadinya pembiasan cahaya. Sebenarnya kabel fiber optik akan mengirimkan gelombang cahaya dari satu titik fisik yang lain dengan menangkap cahaya dalam kabel dan memantulkannya kembali ke dalam setiap kali ia mencoba untuk melarikan diri.
Kemudian selanjutnya jenis-jenis fiber optik. Ada beberapa jenis-jenis fiber optik, ada 3, yaitu yang pertama multimode step index, yaitu ada 4 bagian. Yang pertama memiliki core berdiameter besar sekitar 50 sampai 200 UM. Kemudian kedua, cahaya merambat dengan satu jalur lurus langsung tetapi pantulannya tidak teratur. Ketiga, dispersion besar sehingga kurang cocok untuk jarak jauh. Terakhir, umumnya digunakan untuk berkomunikasi jarak pendek seperti di dalam gedung. Kemudian jenis yang kedua yaitu multimode grade index. Bagian-bagiannya yaitu terdiri dari 5, yaitu yang pertama, core terdiri dari lapisan gelas dengan indeks bias berbeda-beda, paling tinggi di tengah dan makin rendah ke arah cladding. Kedua, cahaya merambat melengkung secara halus sehingga mengurangi perbedaan waktu tempuh. Kemudian cocok untuk jarak menengah karena dispersi lebih kecil. Kemudian diameter core antara 30 sampai 60 UM. Kemudian terakhir, terbuat dari bahan silica glass. Harganya lebih mahal dibanding step index. Kemudian jenis fiber optik yang ketiga, single mode index. Pertama, memiliki core sangat kecil atau sekitar 8 sampai 10 UM. Cahayanya merambat hanya dalam satu mode atau lurus tanpa pantulan. Kemudian cocok untuk transmisi jarak jauh dan berkecepatan tinggi. Lalu terakhir, umumnya digunakan dalam jaringan backbone, internet, ISP, dan komunikasi antar kota. Kemudian teknik penyambungan fiber optik. Teknik penyambungan serat optik dengan serat optik ada 2, yaitu yang pertama penyambungan permanen yang disebut splice atau splice. Penyambungan sambungan teknik lebur fusion bersifat permanen, artinya tidak dapat dibongkar pasang. Redaman yang dihasilkan menghasilkan redaman paling kecil di antara teknik sambung lain. Yang kedua, penyambungan tak permanen dengan menggunakan konektor. Penyambungan serat optik menggunakan konektor bersifat tidak permanen, artinya dapat dibongkar pasang. Konektor biasanya digunakan untuk kontak dengan terminal perangkat aktif. Kemudian dilanjutkan oleh Mbak Agita Lia Sonata. Baik, untuk selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan fiber optik. Untuk kelebihan dari fiber optik ini, yang pertama dapat menyalurkan informasi dengan kecepatan sangat tinggi. Yang kedua, tahap temperatur tinggi. Dan yang ketiga, aman dari bahaya listrik. Untuk kekurangan dari fiber optik ini, yang pertama, kurang tahan terhadap tekanan mekanis dibandingkan kabel tembaga. Yang kedua, dibandingkan kabel tembaga, yang kedua relatif sulit saat instalasi. Dan yang ketiga, perlu proteksi mata untuk teknis yang memasangnya. Penerapan fiber optik. Di sini ada jaringan internet ISP atau IndiHome, BigNet, MyRepublic. Terus ada koneksi antar gedung dan pusat data, jaringan backbone perusahaan dan kampus, transmisi TV, kabel, dan telepon modern. Untuk kesimpulan dari fiber optik ini adalah media jaringan masa depan dan memiliki kecepatan, keamanan, dan efisiensi terbaik. Cocok untuk kebutuhan internet dan komunikasi modern. Terima kasih atas pengertiannya. Semoga presentasi kelompok kami bisa bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang topik yang dibahas.